Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Saiful Akbar. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari Kota Batu, yakni Pak Surya, untuk perihal masalah atau kasus tentang peralihan hak atas tanah. Jadi pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu narasumbernya. Silakan dikenalkan dirinya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya dari Kota Batu. Ya, jadi di sini Pak, kedatangan saya di sini pada malam hari ini adalah ingin menanyakan tentang kasus atau masalah yang pernah Bapak alami seputar peralihan hak atas tanah yang pernah dialami Bapak, mungkin entah belakangan ini atau beberapa tahun ini di Kota Batu ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kasus ini bukan murni dari pihak kami. Ini terjadi pada sekitar tahun 2017-18. Pada saat itu kami ini menyewa sebuah lahan untuk digunakan sebagai tempat usaha. Kebetulan pada tahun pertama tempat usaha itu kita berjalan dengan lancar. Tetapi pada tahun kedua terjadi permasalahan karena adanya gugatan dari pihak lain atas tanah tersebut. Padahal pada saat kami menyewa tanah tersebut adalah milik orang yang kita sewakan. Ternyata pada faktanya ada 2 sertifikat, sehingga hal itu membuat kita sebagai penyewa itu merasa istilahnya was-was. Dan betul pada saat tahun kedua terjadi sengketa antara 2 pemilik tanah tersebut yang mengakui adalah pemilik tanah tersebut, yang pada akhirnya yang pemilik tanah yang di Batu tersebut ternyata setelah dilakukan persidangan sampai, kalau nggak salah itu sampai ke Mahkamah Agung, itu ternyata terbukti kalah, sehingga kami sebagai penyewa lahan di situ akhirnya oleh pemilik sah menurut putusan pengadilan itu dipaksa untuk meninggalkan lahan tersebut. Itu yang terjadi. Jadi memang masalah itu cukup membuat kami merasa kecewa. Karena apa? Kami telah membayar sewa itu selama setahun penuh, tetapi pada pertengahan tahun terjadi masalah sengketa lahan. Seperti itu. Untuk lokasinya sendiri berada di daerah mana itu, Pak? Di Kota Batu, di dekat alun-alun Kota Batu. Berarti untuk penyewaan lahan itu setelah terjadi sengketa itu masih ada batas waktu, kan nyewanya kan misal 2 tahun atau 1 tahun. Nah, itu masih ada waktu buat waktu sewanya baru disuruh keluar, atau pada saat itu juga langsung harus keluar? Sebenarnya jangka waktu sewa kami itu masih ada, tersisa kalau tidak salah 4 bulanan. Tetapi dari pihak pemenang dari gugatan atas sengketa tanah tersebut itu mereka menginginkan secepatnya. Jadi kami waktu itu hanya diberi waktu 1 bulan dan tanpa kompensasi apapun, seperti itu. Untuk dari pihak yang menyewakan sendiri itu, apakah ada kompensasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan, atau apakah ada sekiranya sosialisasi lagi terhadap putusan yang sudah terjadi, sehingga apa sih yang dilakukan oleh penyewa kepada orang yang sudah dirugikan atau penyewa itu? Ya, oleh pemilik lahan yang lama kita tidak diberi kompensasi apapun. Hanya kita diberi opsi mediasi dari pemerintah Kota Batu bahwa kita disediakan lahan atau tempat kios di daerah dekat alun-alun Kota Batu sebagai ganti atas direlokasinya semua pedagang yang ada di lahan tersebut. Tetapi di situ kita tetap harus membayar sewa, bukannya gratis. Dan pihak
orang yang memiliki tanah di awal yang kita sewa itu tidak memberikan kompensasi apapun kepada kami, ataupun hanya sekedar memberikan sewa beberapa bulan, tidak ada. Jadi kami sangat merasa dirugikan atas terjadinya sengketa lahan tersebut yang dimenangkan oleh pihak lain yang kebetulan itu berdomisili di Surabaya. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi, inti dari permasalahannya adalah adanya dua sertifikat atau sertifikat ganda yang berada di lingkungan tersebut. Nah, tetapi yang ingin ditanyakan lagi, apakah dari penyewa itu ada upaya hukum untuk bisa setidaknya mendapatkan haknya atau mendapatkan kompensasi dari orang yang sudah merugikan tersebut? Ya, upaya dari paguyuban pedagang pasar itu, namanya paguyuban pedagang pasar malam ya, itu kita mediasi bersama pemerintah Kota Batu. Jadi mediasi itu yang akhirnya menghasilkan sebuah putusan bahwa kita akan direlokasi di daerah sekitar alun-alun Kota Batu dengan diberi kios, meskipun kios yang diberikan kepada kita jauh lebih kecil dari kios yang kita sewa di tempat lama. Kios yang di tempat lama kita ukurannya itu sekitar 4 kali 8 meter, sedangkan kios yang kita dapatkan dari pemerintah itu hanya 2 kali 3 meter. Jadi kecil. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita sewa dulu, seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh tahu nih Pak, bisnis yang bergerak ini dalam bisnis apa? Ya, kebetulan bisnis kuliner, dan di tempat kita dulu itu adalah sentra kuliner ya. Jadi lahan yang disewa oleh beberapa pedagang adalah sentra kuliner paling banyak. Lalapan dan beberapa makanan-makanan ringan seperti bakso, mie, seperti itu. Untuk relokasinya sendiri kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penempatan atau luasan rukonya itu menjadi lebih kecil. Tapi untuk dari sektor tempatnya apakah lebih strategis tempat awal yang disewa atau lebih strategis tempat relokasi yang diberikan pemerintah? Kalau dari letak itu lebih strategis dari lahan yang kita sewa daripada lahan yang disediakan oleh pemerintah, karena lokasi tersebut agak jauh dan tidak dilewatin oleh pengunjung atau wisatawan di Kota Batu. Itu jadinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa naik ke sana, seperti itu. Jadi pada akhirnya kerugiannya tetap dialami oleh penyewa full dengan sedikit kompensasi dari pemerintah, yakni perelokasian yang sebenarnya tetap saja merugikan para pihak penyewa. Iya, karena relokasi itu tidak gratis. Karena relokasi itu kita tetap bayar setiap bulannya, seperti itu. Jadi mungkin itu apakah ada jangka waktunya antara kan pada saat setelah putusan itu kan hanya diberi waktu 1 bulan. 1 bulan saja. Nah setelah 1 bulan, setelah diberikan waktu 1 bulan itu berapa lama sih waktu untuk pindah ke tempat relokasi? Apakah langsung direlokasi oleh pemerintah atau ada waktu yang cukup lama yang harus ditunggu oleh para penyewa? Ya, waktu yang dibutuhkan cukup lama karena lahan tersebut adalah dulunya kan lahan kosong, sehingga pemerintah membutuhkan waktu untuk mendirikan kios-kios. Itu kalau nggak salah 1/2 tahunan. Jadi dalam waktu 1/2 tahun kita vakum, tidak berjualan, dan beberapa teman-teman para pedagang juga akhirnya berjualan di tempat-tempat yang terpisah-pisah sampai sekarang. Jadi banyak kerugian yang didapatkan oleh penyewa, tetapi memang upaya hukum yang dilakukan hanya mediasi kepada pemerintah tanpa adanya tanpa adanya timbal balik atau uang kompensasi dari pihak yang menyewakan kepada para pedagang di situ. Ya, kabarnya kalau tidak salah setelah
pemilik lahan yang kalah tersebut yang kita sewa itu setelah kalah dari gugatan, kalau nggak salah beliau kabur, informasinya seperti gitu, sehingga pemerintah akhirnya turun tangan untuk membantu para pedagang pasar. Baik Pak, mungkin cukup segitu saja untuk wawancara saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk pembagian pengalamannya kepada kami atau saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada 1-2 kata untuk para mahasiswa mungkin agar gimana untuk kuliah dan segala macamnya, kan nanti juga menjadi penegak hukum juga. Ya, bagi para mahasiswa di khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang harus banyak-banyak mempelajari studi kasus, karena kasus-kasus hukum ini sangat-sangat banyak dan berkembang modelnya, sehingga kemampuan untuk membaca permasalahan itu sangat-sangat dibutuhkan, sehingga dengan berbanyak studi kasus otomatis punya gambaran bagaimana sih nantinya pada saat menjadi penegak hukum, entah itu pengacara ataupun jaksa, tahu kerangka hukum apa yang akan dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus. Itu aja. Oke, siap. Dan juga bagi masyarakat, harapannya untuk di sektor pertanahan ini adalah hal yang sangat-sangat rawan, terutama di Kota Batu, karena di sini banyak sekali sengketa lahan, terutama lahan-lahan yang dijadikan perumahan. Maka dari itu, bagi warga Kota Batu ataupun warga yang ingin membeli tanah di Kota Batu, hendaklah berhati-hati dan harus memastikan bahwa tanah yang dibeli itu suratnya sudah sudah benar, tidak ada sengketa, sehingga nantinya tidak akan merugikan warga yang ingin membeli tanah di Kota Batu. Upaya hukum yang bisa dilakukan ketika kita itu terlibat dari kasus sertifikat ganda atau sertifikat yang ada 2. Jadi yang pertama adalah gugatan perdata ke pengadilan negeri atau PN, tujuannya untuk menentukan siapa sih pemilik sah atas tanah tersebut dan menyatakan salah satu sertifikat tidak sah atau batal demi hukum. Yang kedua, gugatan pembatalan sertifikat biasa digabung dengan gugatan perbuatan melawan hukum atau PT-UN. Dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum, dan pasal 32 ayat 1 dan 2 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua ada gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Yang pertama, jika sengketa terjadi dengan tindakan administrasi pejabat pertanahan atau BPN. Tujuannya adalah membatalkan keputusan atau tindakan administrasi berupa penerbitan sertifikat yang cacat prosedur. Dasar hukumnya apa sih? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN dan putusan Mahkamah Agung Nomor 477K/TUN/2010 yang menguatkan penerbitan sertifikat bisa dibatalkan jika terbukti maladministrasi. Yang ketiga, laporan ke Kementerian ATR atau BPN, tujuannya untuk pengaduan administratif agar BPN melakukan penelitian atau pembatalan administratif terhadap salah satu sertifikat. Dasar hukumnya adalah pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Dan pasal 110 ayat 1 dan 2 BPN dapat membatalkan sertifikat jika ditemukan cacat hukum administrasi. Yang keempat, permohonan mediasi di kantor pertanahan, yakni mediasi dilakukan untuk mencari solusi damai difasilitasi oleh kantor pertanahan setempat. Jadi, ketika kita ingin melakukan penyewaan atau pembelian terhadap suatu tanah atau suatu tempat, kita tuh harus benar-benar tahu dan paham gimana sih kondisi tanahnya, gimana sih kondisi administratif tanahnya agar tidak terjadi masalah atau konflik yang bisa merugikan diri kita sendiri.
ketika kita tarik lagi ke wawancara saya sebelumnya, banyak menyewa dirugikan karena ternyata mereka menyewa ke orang yang ternyata sertifikatnya itu tidak kuat atau dia bukan pemilik sertifikat aslinya. Akhirnya hakim menetapkan bahwa dia tidak berhak atas tanah tersebut. Sedangkan para penyewa sudah membayarkan uang sewanya, sudah membayarkan semua kewajiban yang harus dibayarkan untuk bisa menempati tempat tersebut. Tapi ternyata mereka tetap harus hengkang dan mereka harus digusur karena memang tidak ada hak mereka untuk bisa tetap berada di sana. Untungnya pemerintah Kota Batu bisa melakukan mediasi dan bisa merelokasi tempat usaha tersebut ke daerah yang hampir sama, namun tetap saja tetap dirugikan untuk penyewanya. Namun ini sudah menjadi salah satu upaya yang bagus dari pemerintah untuk bisa membantu para masyarakat untuk bisa tetap melakukan usaha yang dilakukan untuk mata pencaharian setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pesannya adalah kita sebagai mahasiswa harus bisa untuk selalu mensosialisasikan pentingnya untuk pendaftaran tanah, pentingnya kita tuh mengecek gimana kondisi sertifikat kita, apakah ada sertifikat ganda pada sertifikat kita dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.